Ya, kalian udah tau lah gue mau bahas apa. Boro-boroan aing tayang darah aing paeh aing mah. Gue muak banget. Aduh, gue nggak janji ya nggak nangis. Gue muak banget. Mau tahu nggak perihalnya apa? At the same time, nyokap gue itu lagi nyalek. Nyokap gue nyalek. Terus gue nato. Terus ada media yang ngebuat seolah-olah tato tuh brengsek, tato tuh pang tuh wah barbar, negatif. Tato tuh apa ya, brandel, begundal. Padahal gue nggak perlu ngomongin anjir. Sedekah gue lebih rajin daripada lu, daripada jurnalis itu. Kayak kenapa harus di highlight yang bagian jelek-jeleknya gitu? Terus kenapa kalau gue tatoan, gue bayar semua tato gue sendiri. Gue masuk kuliah waktu kemarin 100% beasiswa uang pangkal. Terus kuliah gue aman-aman aja. Gue berhenti kuliah karena gue putus, bukan karena pendidikan. Gue anak yang pintar dan beradab ya. Gue pede buat ngomong gitu. Hanya karena tato doang ngaruh ke karir nyokap gue. Nyokap gue sekarang dipanggil sama, gak ngerti lah gue, pokoknya jadi menyangkut pekerjaan nyokap gue. Bangun tidur gue frustasi banget, jir, gara-gara gue nato jadi kemana-mana ini. Gara-gara satu media brengsek itu jadi kemana-mana ini. Terus iya tahu namanya politik gitu, cuman maksud gue apa ya, gue ngeblank banget. Gak semua yang tato tuh buruk gitu loh. Ada yang suka seni tato, ada yang secara psikologi tato itu bisa apa ya, jadi orang tuh banyak yang kayak lebih baik ya udah gue sakitnya di luar aja, di tato tuh sakit biar gue sakit di luar aja, terus setelah itu dia secara emosional ngerasa lebih baik. Ada kan yang kayak gitu. Lu Sica, jangan semuanya dipublish di sosmed. Terus kenapa? Terus mau ngapain ada sosmed? Salah gue lagi nih. Gak, yang gue benci dikatain pang, gue gak peduli anjir. Justru salah. Bukan pang, gue popang. Klarifikasi itu gue gak peduli soal itu. Cuman kenapa lo harus nge-guide orang untuk hate comment dan menyudutkan seolah-olah tato tuh buruk, tato tuh jelek. Kenapa? Apa yang lo cari? Udah dapet kan sekarang lo udah dapet kan, viral, rame nih. Terus kelanjutan hidup gue gimana? Lo nggak tahu kan backstorynya sebelum lo nulis media. Keadaan hubungan gue sama keluarga lagi gimana, keadaan gue lagi gimana, hidup gue lagi gimana. Lo kan nggak tahu kan. Spill jurnalisnya ya, gue nyari juga belum ketemu. Mau sampai kapan? Zaman udah bergeser kali. Nggak semua, ya Allah. Lu nggak inget di berita di Twitter ada orang hijab kembar nipu miliaran? Emang berarti yang tatoan itu buruk, yang berpakaian baik itu baik? Nggak selalu kan, nggak dinilai dari situ kan. Di luar itu gue emang suka banget sama tato. Salahnya sebelah mana? Kalian nyadar gak sih gue berapa kali ganti tindikan dari sini ke sini, ganti ring, ganti ini, pasang lagi. Gue tuh emang nyari rasa sakitnya, bukan
Bukan ya udah tato doang, gaya doang, enggak kayak gitu. Udah dihapus beritanya setelah gue marah-marah, dan gue nggak butuh dihapus anjir. Mau lo hapus sekarang udah telat, udah merembet ke urusan nyokap gue. Dan kalau udah urusan nyokap gue, siapa juga gue bantai anjir, nggak ada takutnya. Bodoh mau masuk penjara, ini nyokap bro, nyokap. Emang gue lagi emosi, gue baru bangun banget, gue langsung nangis baca chat nyokap gue. Gue tahu seberapa keras nih nyokap gue kerja, dan masa harus hancur hanya karena satu berita anaknya ditato. Gak lucu anjing, kesel banget. Fuck man. Kalau mau ngejelekin gue aja, mau hancurin gue aja. Ini merembet kemana-mana. Mau ngatain pang gue peduli anjir, sumpah udah kebal. Dari zaman gue kelas 3 2 SMP aja gue udah dibully sama om-om, tante-tante, kakak-kakak. Dari gue masih pakai baju JKT, dari gue masih ngerjain PR pulang pergi Jakarta, gue udah biasa dibully di Twitter. Kayak ginian tuh nggak mempan, nggak kena ke gue. Apalagi dikatain anak pang. Emang gue pang anjir, kurang pop doang depannya. Cuman gue benci kalau kayak gini. Gue nggak suka anjir. Gue nggak tahu, gue bingung harus gimana cara gue memperbaiki ini anjir. Hapus tato nggak juga, nggak bikin gue jadi palah. Asik banget. Nggak ada respon, udah gue DM. Dan bukan kapan lagi doang, ini untuk semua media maksud gue tuh. Dan jangan live di sini, maksudnya gimana? Terus gue live di mana? Di Bigo. Blunder lagi dong gue. Jangan gitu dong. Gimana ya? Gue nggak tahu anjir gue harus apa. Laporin aja yang udah nyebarin. Gue mau lihat dulu sih ini sejauh apa. Udah hancur, udah pasti hancur. Gue mau lihat sejauh apa akan menghancurkan karir nyokap gue dan gue. Lo nggak lihat story nyokap gue udah nggak mention ke Ucup? Itu ngimpact ke kerjaan gue juga. Kerjaan gue saat ini, saat gue baru pindah kota. Terus mau lo hancurin juga. Merembet kemana-mana. Nulis berita tuh mikir nggak bakal merembet kemana-mananya. Apa salahnya NATO? Ya itu pro kontra terserah lah. Lo nggak suka ya nggak suka aja, tapi kicep. Selama opini lu jelek, diem aja udah, nggak usah lo tulis, apalagi dipublikasiin. Mikir tuh 3 kali lah seenggaknya kalau mau ngupload media gitu. Udah stop live-nya. Emang gue lagi emosi. Kenapa mau viralin aja. Viralin sampai gue ketemu sama jurnalisnya. Tuh kan, WA gue gak berhenti. Bodoh amat. Kan gue anak pang. Terus kenapa anjir? Ya
udah bukan masalah keren bla 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 lah. Cuman kayak nggak semuanya yang gue benci tuh diarahin kayak tato tuh jahat, tato tuh jelek, tato tuh berandal gitu loh. Itu yang gue nggak suka. Dan itu yang susah gue jelasin sama keluarga besar gue. Gimana gue jelasin ke nenek gue, ke kakek gue, ke tante om gue, ke nyokap gue, kalau hari gini tato tuh nggak kayak yang orang-orang kolot pikirin gitu. Dan jujur gue suka seninya. Dan di luar itu juga gue emang nyari sakitnya. Ada orang yang kayak gitu tuh ada. Gue yakin di sini juga ada. Gak usah peduli, gue gak peduli. Dari kemarin gue tutup kuping, tutup mata, gue gak buka sosmed. Tapi nyokap gue dipanggil sama sekjen. Gimana gue diem aja? Bentar lagi udah mau Februari loh. Nyokap gue nyalek dan dia berbulan-bulan kerja keras, gak pernah pulang ke rumah, belusukan, bangun sumur. Kayak dia gak kampanye kayak orang-orang anjir. Nyokap gue tuh sehari kegiatannya bisa berapa kota. Dia gak pernah istirahat anjir. Masa mau gagal gara-gara berita tato gue? Gak bisa lah gue diem aja. Gak bisa lah. Kasian nyokap gue. Gue nyaksiin sendiri gitu seberapa ambisius dan seberapa serius nyokap gue sama kerjaannya. Mana baliho nyokap gue di mana-mana ada gak? Disibuk dia beneran kerja. Gak mikirin yang kayak gitu-gitu. Masa mau hancur hanya karena berita jelek? Anjing. Gak bisa sih gara-gara satu clickbait kerja keras orang bertahun-tahun hancur seketika. Februari loh diumuminnya. Dan hubungan gue saat ini lagi kurang baik sama semua anggota keluarga. Lo bayangin jadi makin hancur apa. Bukan soal guanya ya, ini tuh semua bukan soal guanya. Gue gak mau hanya karena berita ini kerjaan nyokap gue jadi ikut kebawa gitu. Dan karena impactnya gue yang nato ya gue aja gitu. Udah nyokap lo ini berbulan-bulan gue di rumah jagain adek. Bokap gue nganter jemput nyokap gue belusukan kemana-kemana di Jabar. Kerja terus setiap hari. Masa mau hancur sama gue sih? Fuck lah. Jadi katro banget. Live nangis gak gue banget. Bodo amat. Kan gue anak pang. Dikatain pang mah apaan anjir, bodo amat. Dengan dia nulis kayak anak pang aja udah kelihatan ininya segimana. Nato doang dibilang anak pang. Kelihatan. Emang pang apa coba? Sini jurnalis yang ngobrol berdua gue tanya pang apaan? Siap gak lo jawab? Pang apaan? Lo tahu nggak ada suku-suku tertentu yang emang bertato tradisional? Sejauh apa pengetahuan lo bikin media jelek kayak gitu? Di TikTok dibilang gue ngomong nyeret. Wah nih pasti pakai ini nih obat ini.
gue bermasalah sama keluarga udah sebulan dan gue nggak bisa tidur sebelum ada matahari. Lo bayangin mata gue kayak gimana, dan gue nangis setiap hari. Wajar gak sih mata gue kayak gitu? Gak perlu gue ceritain sebenarnya. Cuman kalau udah kayak gini kan gimana? Sok viralin rokok sekarang. Rokok udah dari kapan? Kalau nggak ada gadis kretek juga, kalau bukan Dian Sastro yang main, kalau bukan film keren yang ngeliat, lo juga pasti ngata-ngatain anjir cewek ngerokok. Anjir. Gue nggak peduli dikatain. Udah nggak kena sama sekali. Tapi kalau setitik aja nyangkut orang tua gue, adik gue, nggak akan pernah gue diem. Gak lucu aja. Gue bener-bener bangun tidur, yang pertama dibuka HP kan, chat dari nyokap panjang. Gak gue buka, gue nafas dulu. Dari kemarin gue udah gak buka TikTok, gue udah gak buka Twitter, gue udah gak buka semua sosmed. Gue udah tahan-tahan. Gue gak dibolehin live sama temen gue, gak peduli. Diemin dulu, enggak. Gue udah diem dari kemarin, udah cukup. Lo harus tahu gitu maksudnya. Nggak bisa sembarangan bikin berita jelek. Riset itu penting gitu. Dan dampaknya bakal gimana ya nih orang kalau dibikin media kayak gini. Dan enggak sih, kalau gue lihat sih nggak ada otaknya, karena emang mancing. Isi kalimat-kalimatnya udah dijabarin sama Kak Anzi kalau kemarin kalian lihat. Gimana tanggapannya K-lovers ini, padahal di highlight yang gedenya jadi kayak anak pang. Paling netizen yang ngomongnya cuma 1-2 orang, terus sama dia dijadiin highlight. Terus komen-komennya jadi ikutan, oh iya anak pang, anak pang, anak pang, anak pang. Lo ada masalah apa sama anak pang? Gedeg banget gue, sumpah. Udah bang, jurnalisnya panik. Jurnalisnya tatoan gak? Suci gak orangnya? Bukan jurnalisnya sih, medianya emang jelek dari dulu. Gak sekali kok gue bermasalah sama media itu kayaknya. Udah sering gue up di story. Dan udah banyak sahabat-sahabat gue yang, ya, gue gak mau nyebut merek ya, gak mau nyebut nama, tapi demi Allah banyak banget temen gue yang hidupnya jadi berantakan, rusak, hancur karena media. Gue nyaksiin sendiri, lihat story sendiri, sahabat gue sendiri, adek gue sendiri. Gak perlu kan gue sampai ceritain, banyak yang gara-gara clickbait sampai mau mati, nyoba bunuh diri berkali-kali. Temen gue sekalipun pernah, adek gue sekalipun pernah. Gue sampai jadi harus ngomong gini loh, blunder. Cuman di sini poinnya gue mau ngasih tahu seberapa anjingnya media kalau udah cari sensasi itu sih. Udah gak peduli lagi.
Awas jadi clickbait dari live lo yang ini. Silahkan. Selama masih berani nyantumin nama dan berani mempertanggungjawabkan tulisan lo, silahkan tulis media yang lo mau. Gue penasaran aja, ngomong depan muka gue berani gak? Astagfirullah. Sia anak pangge bisa istighfar anjir. Greget aing. Aduh. Ada dosen gua nonton. Udah ya. Marah-marahnya udah. Mana tetangga gua berantem lagi di luar. Kosan blunder, rumah blunder, gua blunder. Udah enough buat marah-marahnya. Anjir, sorry banget lagi, katro banget lagi. Gue suka kalau inget dulu Karin nangis di YouTube, gue suka kayak anjir, gue sekarang nangis di live Instagram. Sorry ya, sekali-sekali nggak apa-apa kali, katro. Ini dibilang daun genjong. Coba lihat yang bener. Ini daun apa? Tuh, nggak gitu nyaho. Lihat di Pinterest. Basic bitch. Bukan anak pang gue. Grunge. Anjay. Oke. Udah calm down ya. Tapi ini banyak banget yang nonton, men. Gue pressure. Gue cuman pengen nyampein tadi tuh, cuman tiba-tiba emosional aja. Intinya udah nangkep kan, gak usah diulang-ulang ya, nanti takut nangis lagi. Jam 10 menit lagi lah kita udahan ya. Semangat sih, cuma ya konsekuensi aja dengan pilihan. Pilihan apa ya? Saya nato di badan saya, terus saya posting di sosmed saya. Konsekuensinya apa? Dikatain? Ya katain aja. Ini kan masalahnya dari media yang ngegoreng terus-terusan, gak berhenti-berhenti dikirimin di grup keluarga besar gue. Dan sampai nyampe ke urusan kerjaan nyokap gue, itu poinnya. Konsekuensinya apa? Ya udah, jangan mancing lagi makanya bro. Ya Allah, untung aja, untung masih under control gitu. Gue ke Bandung karena gue baru putus hampir 3 tahun intens, rumahnya deket 10 menit, jadi gue lagi kacau banget, lagi ada masalah keluarga, jadi gue lagi pergi dari rumah. Terus kayak sebenarnya gue pergi dari rumah tuh bukan ribut atau apa, tapi kayak kita cerita aja ya. Jadi gue sedih banget karena putus. Dan gue tuh tahu gue sama nyokap gue tuh deket banget. Gue tuh tahu kalau nyokap gue tuh tahu kalau gue sedih. Dan itu bikin gue makin sedih. Makanya gue pasti cabut dulu, pasti gue menghilang dulu. Tiap baru putus tuh gue pasti kabur dari rumah. Karena gue suka ke-trigger gitu loh, tiba-tiba nangis keinget, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kangen keinget, apalah bla bla bla. Nah makanya gue cabut dari rumah. Itu hal yang paling gak bisa banget gue lihat nyokap gue sedih, lihat nyokap gue nangis. Apalagi kalau gara-gara
dia ngeliat gue sedih makanya gue cabut gitu, paham gak sih? Jadi karena gue baru putus, gue ke Bandung dan gue ada rumah di Antapani geng. Terus gue mikir kalau gue seatap sama nyokap gue, nanti nyokap gue liat gue sedih, terus gue liat nyokap gue sedih karena gue, itu lebih sedih dari apapun. Itu yang gue nggak mau, makanya gue cabut. Bukan ugal-ugalan barbar pengen bebas, enggak, gue nggak kayak gitu kok orangnya. Gue malah pengen selalu deket nyokap gue gitu loh, karena ya gimana lah, nyokap, deket nyokap mah apa juga rasanya tenang, bisa lewat gitu ya kan. Dari masalah putus aja gue masih belum heal sepenuhnya, masih sedih, ditambah-tambah ginian gitu. Jadi kan ya ada lagi masalahnya. Udah mas setahun sekali adek gue suka ngasih shock terapi. Sekarang gue, please deh, tolonglah kasih nyokap gue kedamaian. Sedih banget, apalagi bokap gue. Jadi gue sama bokap gue nggak deket kan, emang kaku gitu hubungannya, emang yang canggung. Kita bisa OTW Bandung terus nggak ngobrol sama sekali. Kemarin saking mereka sekeluarga tahu gue lagi sedih karena putus, bokap gue yang nggak pernah ngobrol sama gue sama sekali tiba-tiba nelfon gue. Jadi nomornya tuh gue blok tadinya, nelfon lewat handphone adik gue, Kinan. Bokap gue yang gak deket sama gue ngomong, Ca, cepetan pulang, udah sebulan papa pengen lihat Caca doang. Itu orang yang gak pernah ngobrol sama gue bertahun-tahun. Papa cuma pengen lihat Caca doang. Kalau jadi gue tuh gak kuat kan di rumah, karena gue sering pacaran di rumah dulu tuh 3 tahun di rumah terus. Sempet gue pulang ke rumah ngehirup aroma kamar aja tuh nostalgia banget gitu kan. Gue gak kuat, gak bisa. Bokap gue yang gengsian banget dan gak pernah ngomong ke gue, kalau emang Caca sedih di rumah nih ngomong baik-baik. Gak pernah gue ngomong baik-baik. Kalau emang Caca sedih di rumah, yuk nanti papa beresin mobilin Rafa papa, kita road trip yuk. Caca mau kemana? Ayo kita ke tempat-tempat bagus yuk, jalan-jalan yang jauh yuk. Kayak wow, gila. Gak pernah gue ngobrol sama bokap gue sepanjang itu sama sekali. 3 jam di jalan ke Bandung aja gue diem-dieman pakai earphone. Situasinya lagi gitu loh, jadi kayak complicated banget. Gak apa-apa ya, gue live cerita-cerita gue sendirian di kosan. Gue tuh udah jelasin gue akan pulang, pasti pulang. Gue cuman butuh waktu. Selalu gitu, selalu kayak gitu. Dulu juga waktu putus sama Ray, gue kabur ke Bandung 2 bulan tuh, main skateboard apa. Cuman ya orang tua gue udah tahu template-nya gue tuh habisin sedihnya gue dulu, gue nyari diri gue lagi sampai heal sepenuhnya, baru balik lagi ke rumah. Karena ya balik lagi udah gue jelasin, gue nggak mau mereka sedih karena gue. Itu sesimpel itu doang sih. Kuliah gue berhenti karena putus. Gue berhenti tengah-tengah di semester 5 week
4 gitu atau 5 apa 6 kayak gitu. Jujur kenapa selebay itu putusnya, karena bisa dibilang ini kayaknya first love gue deh. Kayak mungkin kalian nilai sendiri ya, gue kayak gimana lah sama yang terakhir. Nggak pernah yang segitunya lah. Jadi bagi gue ini putus pertama gue, makanya kenapa gue galau-galau mulu selalu gitu. Kenapa putus itu nanti lagi aja deh dibahasnya ya. Sejauh apa yang bisa terjadi kalau sedikit-dikit apa-apa dipublish? Lo nggak tahu secaur apa gue belakangan ini. Gue sempet katro-katroan gitu loh, udah hilang sih bekasnya. Kalau udah stres banget, gue tuh nggak bisa, tertekan frustasi tuh gue nggak bisa banget, nggak bisa banget. Enggak, gue nggak aneh-aneh ya. Gue distraksi gue lagi-lagi ya di Bandung, main sama teman-teman, ngelit karaoke. Pokoknya gue berusaha produktif dan menyenangkan diri sendiri aja deh. Dan gue juga yakin nyokap gue percaya gue bisa jaga diri, tahu mana baik buruk gitu. Gue udah mau 22 tahun ini. Semangat dong pasti. Setiap gue mau ngelakuin hal buruk, setiap gue mau ngelakuin yang jelek-jelek, mikir yang jelek-jelek, yang bikin gue ngerem semuanya ya nyokap lagi. Setiap gue mau ngelakuin apapun yang negatif, kita langsung kebayang nyokap gue lagi. Jadi gue bakal semangat terus pasti. Dan dengan gue tahu sih ini sangat payah dan nggak banget berhenti kuliah karena putus tuh, nggak banget. Cuman ya di sini PR gue untuk bayar nanti ke nyokap gue. Gue harus jadi seseorang, gue harus bisa buktiin bahwa manusia tatoan, piercingan ini juga bisa jadi orang. Gue nggak semua yang tatoan piercingan sampah. Kalau mantauin Twitter dari dulu mah ya berapa kali tuh ada di pesantren siapa lah, kiai apa melecehkan apa, santri diapain, hijab kembar nipu apa jira. Urang mah bager pisan, sodako kene, sholat juga kadang-kadang, sholat id ya. By the way, malam ini dalam keadaan gini saya tetap bernyanyi di Lucy jam 11, Lucy Bandung. Dan besok gue bakal karaoke night sama Kak Ucup sama Pipo di Halfway. Ya, promo. Datang ya. Jadi gue yakin nih si jurnalis nih pasti nonton nih pakai akun bodong dia. Soalnya dia takut nama aslinya udah kelacak. Jir si Caca kumahanya cenah. Nih ya, kesalahan lo itu satu yang paling fatal.
bukan punk tapi pop punk men. 2, lo nggak usah ngegiring opini orang kayak gimana menurut lo, dan lo nggak usah sosokan tahu punk anjir. Alternatif rock juga banyak kok yang tatoan. Bob Marley juga tatoan gak sih? Tapi gak kenal sih. Cuman kayak emang anak punk doang yang tatoan? Apa karena tindikan? Dibilang anak punk mah ya bae we, emang kenapa? Emang gue mau bikin band punk? Kuliahnya nggak bisa banget jadi lanjut, beresan galau. Gue sih mikirnya pengen langsung, nggak tahu sih. Gue lagi nggak tahu arah hidup gue kemana. Ya lagi umurnya lah. Terus yang lucu tuh telat bandel, telat nakal. Woi, mak-mak, bapak-bapak, gue 21 tahun waktu NATO. Pasti situ yang telat bandel mah. Yakin 100%. Lo 21 tahun udah pernah beli mobil sendiri belum? Bayar kuliah sendiri? Gue sih umur segini ya, dibandingin yang komen-komen telat nakal, gue bayar kuliah sendiri, beli mobil sendiri, uang sendiri. Gue foya-foya pakai uang sendiri. Gue udah jarang banget minta uang sama orang tua. Nah, awal masuk kuliah beasiswa itu yang ngomong prestasinya segimana. Maksudnya gue ngerasa gue oke lah punya tato segini dengan pencapaian gue yang menurut gue udah cukup. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain atau diobrolin? Gue nggak mau ada kesalahpahaman lagi. Mumpung kita lagi live. Zara lagi on the way kesini by the way. Dia takut gue bunuh diri. Air mata udah sembab. Gue tuh sering dibilang dikira ngapain gitu ya, matanya sembab. Gue nangis nggak berhenti. Gue tuh udah di level yang nggak ada apa-apa aja bisa nangis gitu, nggak ada triggernya gue bisa tiba-tiba tes udah oke, udah. Kadang lagi di mobil tiba-tiba dengar lagu terus gue ngeliriknya, nangis lagi. Gue setiap hari hobi gue nangis sekarang tuh gitu. Ini gue bukan jual cerita sedih ya, gue banyak cerita happy dan lucu juga. Gue banyak pencapaian baru juga. Cuman lagi cerita aja. Ya, gue lagi di tahap nggak tahu ya kenapa ya. Gue lagi cari psikolog sih. Karena psikolog gue di Bintaro, gue belum siap ke Bintaro. Masih banyak memori yang pengen gue lupain di sana. Lu udah nyoba ke psikiater? Belum, cuman kalau ke psikolog gue dari TK, SD, SMP, SMA emang ke psikolog. Sebelum kalian zaman mental illness bla bla bla, gue itu udah rutin sama nyokap gue disuruh ke psikolog. Jadi ya kalian nilai aja sendiri. Ingat banget gue dari TK, dari yang tes adalah berhenti kuliah apa cuti aja? Kayaknya sih gue berhenti sih. Atau mungkin gue daftar lagi di LA gitu.
apa gue pindah kota ya, terus ganti nama, terus ganti rambut, langsung anak film bro. Zara, ngapain mau ke kos lu? Ya menurut lu artinya masalahnya sebesar apa sampai seekor Zara mau datang ke kosan gue? Seekor Zara unblock gue, datang ke kosan gue. Menurut lu ini segenting apa di keluarga gue? That's it bro. Itu yang maksudnya mau gue sampein. Karena kalau gue nggak ngomong langsung dari mulut gue, kalian cuman baca doang, kayak susah. Kalau gini ngerti kan? Jauh lebih ngerti gitu maksudnya. Ke Jogja, awal putus gue ke Bali tuh berapa minggu lama, anjir tetap aja gue sedih. Tiap malam cuman ke pantai nyanyi atau ke Batu Bolong, udah latihan ombak. Nggak hilang juga sedihnya. Ya udah ke Jogja, udah gue ke Jogja sempet seminggu apa berapa hari, nggak hilang juga sedihnya. Dan mungkin kayaknya di Bandung, mungkin ya, gue nggak tahu juga sih, sedang hilang arah. Yang penting kalau kata The Brindles harus tetap 100% kontrol. Parah lu ngomong jorok. Ke Mekah, pengen banget sih, belum pernah. Pengen banget sama mamam. Tuh kan, jangan mancing bahas nyokap, paling sensi. Padahal jangan ngeliatin kayak gitu, ntar mantan lo malah seneng ngeliat lo kayak gitu. Kebetulan mantan gue orangnya baik, kita pisah baik-baik, dan dia bukan orang yang gitu kok. Ini anak gak ada obatnya kalau gini menyiksa diri sendiri. Ya gue sempat ada di fase itu, cuman udah pernah terapi sekali sama psikolog yang di Bintaro. Kita terbuka aja lah, maksud gue kadang-kadang apa ya, gue seneng cerita gitu ya, cuman kayak ya cerita aja, ya gue gini apa adanya, bukan oversharing atau apa ya, cerita aja nggak sih, nggak ada yang pengen gue tutupin juga gitu. Aduh, ya wae. Ini nonton nih loba pressure euy. Baralik marane. Aduh. Mules jadinya saya. Coba kalau live di TikTok itu guys, nyam kenyang. Ombres, aku mau cerita, nanti nangis lagi. Pokoknya jangan ada yang bahas nyokap dulu ya. Ya, udah lewat sesinya, udah habis. Yang ketinggalan mampus. Paling juga ntar ada di, gue yakin ini live-nya di record, ada di YouTube tiap gue live. Kalau misalnya balikan bakal better nggak hidup lo? Gue udah survive mati-matian 1,5 bulan di Bandung. Udah distraksi gila-gilaan, besar-besaran. Terus kalau gue balikan sia-sia dong ya. Dan enak banget dia.
enak di dia. Gak bisa sih gue, biarpun gue masih sayang banget, cinta banget, tapi gue punya harga diri. Dan gue megang omongan gue sendiri. Hipnoterapi udah belum? Udah. Bars udah. Terapi macem-macem udah. Tinggal terapi lumba-lumba yang belum. Netral aja sekarang. Maksudnya netral gimana ya? Live bareng Uan biar ngakak. Uan mantar juga ketemu. Kemarin si Uan makan yogurt di Neon. Kan asem ya, kayak ini loh. Oke, kita ceritain Uan aja ya biar happy ya. Ada Uan gak? Jadi kemarin si Uan makan ini kayak yogurt gitu, yogurt topping gitu. Dia launchingnya Neon. Terus kan emang asem ya. Si Uan bilang, anjing asem kieu katanya. Si gak kelek saha cenah. Please deh Uan, itu yogurt anjir ya, emang asem lah. Kesel gak lo? Kok bisa temenan sama Uan? Kan di Bandung bro. Bandung mah ya itu aja. Oh terus si Uan, pernah gak kalian dengar cerita Uan? Apa aku udah cerita ya? Jadi si Uan tuh pernah suka sama cewek pas Uan muda suka sama cewek. Ini udah gue ceritain deng. Uan muda, kan sekarang Uan udah tua. Uan muda suka sama cewek pas di SMP. Terus si ceweknya mau bercanda, Uan yang lihat sini dong, gitu yang gitu. Pas si Uan mau ngeliat, sini masuk. Jelek banget gak sih? Itu akan jadi salah satu scene di film gue ya. Jangan dicuri idenya. Tempat nongki di Bandung enak apa? Ada deh. Kalau mana datang nanti jadi penuh bro. Udahan kalian nanti 10 menit lagi. Dari tadi gitu. Soalnya gue lonely, gak ada temen gue sibuk. Kecuali kalau udah mentok, gue depresi, gue udah kenapa-napa, gue udah terlihat darah, udah terlihat hancur, baru teman-teman gue, Caca kenapa, Caca di mana, Caca aku kesana. Teman-teman gue tuh gitu. Gue tahu sih mereka sayang sama gue, cuman mereka adanya pas udah mentok aja. Kayak ibaratnya sebelum gue ketabrak, gue teriak-teriak, hey guys, pada bentar Ca lagi ini, nanti ya, nggak bisa Ca. Pas gue udah ketabrak, baru Ca di mana, Ca kenapa, Ca aku jemput ya. Nah teman-teman gue tuh kayak gitu tipikalnya. Gue lebih banyak ngabisin waktu sendiri. Sekarang kesibukan gue di Bandung, gue ngelit karaoke, gue belajar nge-DJ sama Vales, terus gue main skateboard lagi, terus gue lagi seneng ngegambar lagi, terus gue lagi hobi mewarnai. Itu dikasih sama salah satu terapi dari psikolog gue, mewarnai. Yang bisa karaokean 3 jam ya lah. Itu udah gue lakuin 4 tahun lalu. Kayaknya ada di YouTube gue deh, gue karaokean sendiri. Gue sering karaokean sendiri. Bukan rada gelo, tapi enjoy weh. Jadi gak malu gitu kalau fals. Mas Pam,
Gimana Mas Pam? Aduh, nonton dari tadi gak ya, jadi malu. Segan banget gue. Ya intinya begitulah. Gue baru potong rambut by the way, tapi ini baru bangun tidur, jadi lagi aneh. Kayak wibu gue ngerasanya. Sorry ya wibu, cuman kayak gue rada sensi sama wibu gara-gara bau-bau. Soalnya gue pernah kejebak waktu itu sama JKT konser di aduh di mana ya, lagi sirkus. Terus kayak jalan ke backstage-nya tuh harus ngelewatin penonton kan. Nah, terus ada sekelompok yang pakai topi yang wibu-wibu gitu. Pas kejebak di situ, gue bau soalnya cuy, beneran demi Allah, ini tuh by data gitu, nggak bohong. Ini sesi nangisnya udah guys, kita cerita-cerita aja sekarang. Wow, ada notif dari kapanlagi.com. Mirip banget Zara. Gak diwarnain lagi rambutnya. Enggak nih. Kemarin sih ada tawaran ya, brand yang udah sering kerja sama mau nawarin produk cat rambut. Cuman nggak tahu deh dia jadi mau apa enggak. Soalnya gue lagi betah rambut hitam, tapi warna yang dia tawarin suka sih gue. Cuman kayak hitam dulu deh biar sehat rambutnya. Gitu. Kalian gak bosen nonton live gue? Ini siang-siang loh, sore deh, betah amat, kusut banget. Ya, emang kusut bro, hidupnya juga. Ini bukan rumah, ini kosan gue yang baru. Mejanya baru patah, gue tendang malah. Pipu datang jam berapa? Tahu, dia nggak ngabarin, cuma nyuruh Sherlock doang, padahal dia udah sering nyuruh Sherlock. Bahkan dari hari pertama gue cek kosan ini aja gue bareng si Pipu. Ternyata menyenangkan ya, gue kangen live kayak gini. Kayaknya sekitar 3 tahun lalu tuh gue sering banget live ya. Ingat gak sih kalian? 3 tahun lalu kayak gue lagi anak rumahan, belum tatoan, belum piercingan, bondol. Belum putus sama Mas Dre. Apa-apalah. Orang berubah. Orang berubah pasti kan tumbuh, berkembang. Tanaman aja disiram tuh tumbuh berkembang. Lu masa keramas tiap hari nggak tumbuh-tumbuh? Keterlaluan lu. Kalau masih dangkal juga otaknya, kayak si jurnalis bangsat. Astagfirullah, ini teh main account Gusti Raihan. Minum dulu, iya. Mas Ray sering chatan sama gue tahu. Gue pengen nitip bandana ke dia malah. Lucu-lucu. Rame di Twitter chat trending. Lulus ya euy. Gus capek orang trending-trendingan gitu. Terus nanti pasti insert nelfon, brownies nelfon. Terus gue udah tahu template-nya yang bakal ngabarin siapa aja.
taruhan nyawa, ayo sok. Emang mereka tuh suka yang gini-gini. For your information ya, awal keluar JKT itu gue nggak mau punya sosmed tau, semuanya. Tapi nyokap gue bilang jangan dulu, cobain dulu. Terus tiba-tiba ada brand kosmetik yang ngajak kerjasama, dan ternyata nawarinnya udah lama, cuman di hold sama JKT, nggak tahu malah ditawarin member lain. Terus brandnya bilang maunya aku, jadinya aku sempet tuh 2 tahun jadi brand ambassador. Disitulah aku mulai enjoy bermain sosmed dan masuk ke dunia acting. Pulang ke rumah aja biar nggak kesepian. Di rumah gue yang di Bandung itu cuman ada om gue sama nyokap gue sama mbak. Nyokap gue tiap hari sibuk kerja, om gue juga sibuk, jadi gue pulang ke rumah sama aja sama gue di kosan. Pulang ke Bintaro, adik-adik gue sekolah, bokap gue juga kerja. Itu bukan jual cerita sedih, ini realistis aja. Emang gini, dan nggak sedih-sedih banget juga kok. Kedengerannya mungkin kayak sedih, lonely, tapi gue ada temen juga kok di sini. Jahat banget kok di hold ya, nggak tau lah. Dulu juga Zara ditawarin BA brand ambassador Pons, ditawarinnya member lain. Emang gitulah zaman dulu, gue nggak tahu ya kalau sekarang. Lucu aja sih bisa begitu. Chat sama Ray ya biasa aja, casual aja. Papa mama LDR enggak lah, kadang papa pengen nyamperin, kadang mama pengen nyamperin. Terus mereka juga suka teleponan, video callan, kayak gitu. Kukuhya telat masuk, sesi nangis-nangisnya udah lewat. Gimana sih? Kalian di sini ada yang suka nonton Minta Digampar nggak, guys? Itu tontonan makan gua. Kebetulan di sini ada Kukuhya baru join. Kukuhya yang ini ya, calon suaminya ini kalau nggak salah Dennis Cadel, tahu nggak sih? Kalian tahu Dennis Cadel? Yang dia minta donasi karena dia hamil tapi nggak tahu bapaknya siapa. Kasihan banget nggak sih? Kasihan nggak sih? Jadi tolong itu Kukuhya, mumpung masih single kan, kasihan lah itu anaknya Dennis Cadel. Masa dia nggak tahu bapaknya siapa? Kak Kukuh tuh punya kesempatan loh buat nyelamatin satu anak. Siapa tahu dari lu dia jadi nggak cadel anaknya, memperbaiki keturunan, ya nggak? Ya live-nya udah mau mati nih, 1 menit 20 detik lagi. Sekarang kalian sama-sama ngomong Go Kukuhya, Go Kukuhya sama Dennis Cadel. Nonton ya kalian Minta Digampar, itu tontonan favorit gue di YouTube, sumpah. Yang mungkin kalian nonton yang Satria Mahathir pasti. Nah itu dia Kak Kukuh tuh, si antagonis, icon antagonis Indonesia. Itu dia. Live-nya udah mau mati, jadi sekalian berpamitan. Telat nih Kak Kukuh, telat nih, makanya undang gue ke Minta Digampar. Nanti lo yang ngegampar gue. Kukuh Dennis, nah itu tolong di-up ya di Twitter, #KukuhDennis2024. Go 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 go. Ya closingan yang sangat baik. Kalau nggak mau Dennis Cadel itu tuh